Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan ke-7 ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu secara aseksual atau tak kawin, dan yang kedua secara seksual atau kawin. Reproduksi secara aseksual dibedakan menjadi 4. Yang pertama pembelahan sel atau amitosis, yang kedua pembentukan tunas, yang ketiga fragmentasi, dan yang keempat partenogenesis. Oke, kita mulai dari yang pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel maksudnya adalah pembelahan yang berlangsung secara amitosis atau tanpa tahap-tahap pembelahan. Contoh dari hewan ini adalah amoeba. Amoeba biasanya hidup di air yang berwarna hijau. Kemudian yang kedua yaitu membentuk tunas, yaitu pemunculan tonjolan dari tubuh yang berkembang menjadi individu yang baru. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas yaitu spong laut. Spong laut ini tergolong pada filum Porifera. Sedangkan ada lagi contoh dari hewan yang membentuk tunas yaitu hidra. Itu tergolong dari filum Colentrata. Kemudian yang ketiga yaitu secara fragmentasi. Fragmentasi itu merupakan reproduksi berupa munculnya individu yang lengkap dari bagian tubuh yang terpotong. Contoh hewannya adalah cacing planaria. Cacing planaria ini biasanya bisa kalian temui di perairan yang masih belum tercemar, di sungai yang belum tercemar, atau di sumber mata air yang belum tercemar dari limbah. Nah, untuk cacing planaria, dia itu bereproduksi. Jikalau tubuhnya terpotong, maka dia itu bukan mati, tapi justru tambah banyak. Kalau terpotong jadi 4, maka cacing ini akan hidup menjadi 4 ekor. Jadi 8, maka akan menjadi 8 ekor. Kemudian yang terakhir adalah partenogenesis, yaitu reproduksi berupa terbentuknya individu baru tanpa diawali proses pembuahan. Contoh hewannya adalah kutu daun. Contoh lainnya lebah, kutu air, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu adalah reproduksi secara seksual. Pada hewan melalui 2 cara, yaitu fertilisasi internal dan yang kedua fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal maksudnya terjadi pembuahan di dalam tubuh hewan betinanya. Contoh hewannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, hewan yang tergolong ovipar, yaitu hewan yang bertelur. Contohnya ayam, burung, bebek, dan lain sebagainya. Hewan yang kedua yaitu yang tergolong vivipar, yaitu hewan yang beranak. Contohnya adalah semua mamalia seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir yaitu hewan yang tergolong ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Contohnya adalah kadal dan sebagian jenis ular. Kemudian yang kedua yaitu fertilisasi eksternal, yaitu proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh.
biasanya menggunakan media air. Contoh hewannya adalah ikan. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah, stay at home, dan jaga kesehatan kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.